padi jagung, kedelai, roti dan sebagainya. Perkebunan, kelapa sawit, kelapa, dan sebagainya. Semua bisa. Ya, silakan. Monggo. Mohon perhatian kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar penduduk. Mohon perhatian kepada seluruh Kabupaten Cilacap beserta rombongan, Dinas Kabupaten Cilacap juga beserta rombongan yang saya hormati, LPMD Karang Taruna dan PKK yang hadir yang saya hormati. Kan gitu Pak G? Ini yang perlu dijembatani karena semua masyarakat mayoritas menyalahkan kepala desa. Kepala desanya kepriwe jane ora bisa perjuangan petani ini. Pada baik dalam kabupaten kudune tanggung jawab bupati, tapi sih dipicek-picek lah ya lurah. Orang nggak tahu status jalan, ya. Ini saya lagi ngomong ketemu Bu PJ ini kesempatan curhat. Biar nanti 2023-24 jalan kabupaten selesai. Allahumma. Apalagi nanti menuju kawasan KIC industri Cilacap Bu PJ. Ini nanti akses jalan menuju KIC ini harus baik Bu PJ, PR ini. Jadi jangan sampai nanti KIC berjalan 300 hektar sudah dibeli oleh Pemda dari RSA, tapi akses jalannya masih jeglongan sewu, gejegar-gejegur, nanti ditertawakan oleh investor. Jadi intinya dan poinnya pertemuan pada sore hari ini Bu PJ ingin mengklarifikasi tentang kartu tani Bu. Jere petani cuma ora semban anak kartu tani. Betul itu. Mending dibebas nabahe seperti kotane pira beli pupuk anak. Itu seperti itu. Nah, kalau mau dilanjutkan program kartu tani karena mungkin programnya bagus, tapi banyak oknum yang menyalahgunakan, ini yang perlu diawasi. Jadi jangan dibiarkan petani ngorong-ngorong tapi tidak ada yang mendengarkan. Kasihan. Katanya dituntut untuk ketahanan pangan. Loh petani nek menjerit, parine didol murah, pupuknya larang, iya gerana. Loh pupuknya langka. Maksudnya pupuknya akeh tapi orang lebu nang kartu. Kalau mau diperbaiki saya mohon kartu taninya digarap ulang sesuai luasan. Si seprapat butuh napira ya gue. Petani gue orang neko-neko, orang mungkin ada doli pupuk, orang nana si main. Kebutuhannya DWP tertutup ya sudah, kan kata di Pak Bunge. Jadi inilah saya mohon mengundang daripada beberapa kelompok tani beberapa desa, khususnya Kecamatan Cimanggu, biar nanti bisa membantu kepala desa mensosialisasikan. Jangan sampai sih disalah-salah nak kepala desa apa-apa, kepala desa anu ngerti kitang mulai beora kepala desa. Ini yang perlu dipahami. Jadi panjenengan yang hadir saya mohon dengan hormat dan sangat untuk bisa membantu mensosialisasikan apa yang menjadi pencerahan beliau Bu PJ Bupati Kabupaten Cilacap. Sampai masyarakat ada yang tanya nuwun sewu. Ki kan gemien gara-gara anune idene Pak Ganjar. Ki gawa-gawa politik bileng wis. Munane tulung dibenahi khususnya Kabupaten Cilacap, maksimalnya Provinsi Jawa Tengah dibenahi. Saya percaya dan paham kalau programnya itu kalau dijalankan sesuai apa yang menjadi aturan, insya Allah masyarakat sejahtera. Jadi saya mohon kepada Bu PJ Bupati untuk memberikan solusi pencerahan kepada para petani khususnya Kecamatan Cimanggu dan pada umumnya peserta yang hadir untuk bisa ada solusi ke depan biar pembelian pupuk bersubsidi ini tidak kesulitan. Terus nanti para kelompok tani umpamanya ya sudah nanti di dalam KPL ditebus
kelompok tani mempunyai anggotanya berapa, ditebus nanti urusannya dengan kelompok tani misalnya. Ini nanti akan adil, jadi kuota satu desa Karangrejo berapa ton dibagi berapa kelompok, itu nanti urusannya dengan kelompok. Sing penting jenengan selaku ketua kelompok ya harus siap dana. Karena di sini mirisnya kecamatan Cimanggu lain dengan kecamatan Cipari. Nek Cipari sing penting teka barangnya baru dibayar. Tapi nek Cimanggu nek urung ana duit urung dikirim. Terima kasih. Diingatkan Pak Dewol. Ngomong gayeng ya lagi ketemu Bu PJ kok kangen. Iya. Jadi bisa dipahami nih Pak Bung nanti saya mohon dengan hormat kepada dinas terkait, ya khususnya kepada Ibu PJ agar masyarakat kami ke depan tentang kartu tani ini ada pembenaran, artinya pembenaran luasannya. Jadi nanti tidak menimbulkan masalah lagi. Saya kira itu dan mohon untuk ada tindak lanjut. Terima kasih atas kehadirannya beliau Bu PJ dan rombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu anggota saya nggak dapat gaji kok. Saya pengen anggota saya kebutuhan pupuk di tengah ini menjembatani di saat pembikinan, di saat ada kesulitan problem ya. Terus satu pendistributoran pupuk. Dulu sempat pupuk mau dipakai oleh petani, kebetulan di KPL belum datang. Dan KPL sudah transfer 1 bulan belum datang barangnya. Betul Pak Haji? Di situ ada kendala pendistributoran. Jadi saya harap distributor konsekuen dalam arti setelah KPL ping kapan kue kok? Pak Haji dulu mati. Nanti gini loh Bu, itu Kodisik. Makanya gini loh, hitungan wong kaya. Bupati pocokan. Lah, sing zaman biyen, terus sing wis dadi omong. Mumet-mumeti sirah, anu sirahku cilik, sesek lho. Ya. Siki kayaknya bayar sing siki. Nek BRI nakal tak sunati maning. Ya. Pak BRI, Pak jenengan namanya siapa? Paringi nomor teleponnya biar teman-teman nanti kalau ada gapokan jenengan teleponnya langsung paring kae. Nggih? Wis gitu aja sing biyen ki jono paen. Ya. Nyoknya sirahe sesek. Ya, oke ya, aman ya. Mudah-mudahan nanti petunjuk BPJ saya akan tindak lanjuti. Langsung Pak, nanti untuk kaitan dengan kartu tani yang baru atau ada perubahan kuota, misalnya ya, sudah kan itu harus dirubah, diupdate, dimutakhirkan lah. Maksudnya mau nih jatahnya 200 kilo jadi 500 misalnya, atau yang dari 200 menjadi 100 tuh ya bisa loh Pak. Jangan-jangan orang lapor misalnya, padahal sawah di Karangrejo ini mungkin jumlahnya kan tidak terlalu naik turun ya mestinya ya. Kalau di dolar mungkin dijual ke orang lain, terus didapik nak rumah, kan sawah jadi berkurang. Harusnya pupuknya juga berkurang untuk subsidinya. Nyokan ngomong, angger di rumah naya. Bertambah berarti pupuk subsidinya nambah. Ning anggen orang ngomong-ngomong, ya orang ngerti karena iku lho. Pelajarannya ilmu Nah, nanti yang menjadi pertanyaan sebetulnya berapa lama untuk melakukan pemutakhiran? Misalnya, kan orang sak-saknya, misalnya, karena di sana juga pupuk yang akan didistribusikan yang subsidi juga kan harus diatur anggarannya, jadi orang terus sikit tunggu tanah sektor, esoknya butuh itu semene loh, kan nggak bisa. Berarti ada proses mendaftar, menambah, mengurangi, terus kartu tadinya diupdate, jadi kok jumlahnya sesuai dengan lahan yang dipunyai, begitu. Sekarang punya kartu tani nggak? Ya, enggak. Oh, karena dipotong buat sini wis ora ada di anggota. Itu di Cimanggu di DPR. Ya, jadi tadi sebetulnya kalau bicara kuota itu kan jatah. Jatah itu pasti harusnya dasarnya adalah data pemilikan sawah. Kan itu. Pertanyaannya ketika panjenengan keliru ngoten, panjenengan lapornya ke siapa?
ke PPL. Siapa PPL-nya? Pada waktu itu Pak Darjito. Pak Darjito siapa? Wow, pensiun yang akan ditakoni. Ya, pada zaman dulu kala, caranya ya kayak cerita kancil ya. Insa bijine dino. Oh, anak kancil nyolong. Makanya pada waktu itu Ya. Saya berhenti bertani karena Oh, jadi kan saya kan beralih profesi jadi apa Pak? Pengusaha. jadi pengusaha besar. Wih, ngeri Pak. Bandar Indah. Oh, Bandungku bandar narkoba. Oh, ya. Gula bed itu kalau itu Gula bed. Oh, anu PT Printisan. Aduh di balang-balang kan nasi dari wis tua. Nah, Iya, kok masalah gini. priwe. Bilangnya dia belum pernah pindah sama saya belum. Oh, tahu Pak, priwe wis tau pinjem urung. Kalau mesin ada. Terus Mesin ada, jadi kan nyile paling sama. silakan. Nyile paling sama jenengan. Jangan-jangan nyile nang ngene wong ayu. Hah? Priwe sasar apa jane ayu? Priwe duduk nggak pernah. Nggak pernah. Ini kapan waktu itunya yo? Setengah bulan. Nyile paling sama Bu. Bu, dalam rangka ini saya bukan masalah buku Bu. Oh, masalah alat pertanian Bu. Oh, cecep gitu ya. Berapa ya? Alat pertanian di sini saya sebagai anggota kelompok tani. Musim kemarau saya butuh mesin. Pinjam mesin bilang mesin kelompok tani saya ada tapi nggak ada yang ngasih Bu. Pinjam mesin ini barangkan ke sana. Siapa sih balang-balang apa? Saya yang jadi ketua kelompok tani lah Bu. Oh, Itu semuanya di skala kecil. di balang-balang ya. Itu semuanya Bu, bukan saya sendiri. Banyak Bu. Kepribadian gue sih alat pertanian kepribadian gue. Kalau contohnya mesin air ya Bu. Pompa air Bu, pompa air mesin Oh, kemarau kan Pak. ada, Bu. Oh, musim Ya. kemarau. Satu pompa air, dua mesin traktor. Oh, traktor. Mesin kemarau. Orang aku kebun sih ya. Wah, udah habis. Udah habis kebunnya. Semua sama lurah. Habis Traktor. sama lurah ya pokoknya. Jadi yang utama traktornya apa airnya? Ya, sekarang Dua-duanya. Jumlahnya kurang kurang. atau oleh jadwal orang main. Ya, mungkin Nah itu loh Pak Zed. Untuk alokasi desa karena itu kan jumlah 240 ton baru diambil atau baru ditebus oleh panjenengan 112,5 sehingga sisanya masih 127 ton masih akeh. Jadi tinggal dikomunikasikan saja baik-baik saja panjenengan mungkin nanti ada solusi termasuk tadi saran Bu Kidis ya terkait dengan distribusi atau penggunaan alat-alat mesin pertanian. Ya, nanti insya Allah teman-teman ketua Boktan itu sudah terbuka. Nek teka sepisan enggak ketemu ya diulangi. Karena memang masing-masing kan punya acara, punya kegiatan. Intinya teman-teman saudara kampus semua, para petani kita ini aja tadi saya saran Bu Bupati, aja untungan lah. Nah, sini metung sini kesu, gombok setruk malah wis kewet-kewet, wis ora payu gitu loh. Malah tambah rusak maning nggih. Ini aja untungan nggih. Insyaallah saya juga berusaha tidak untungan Bu. Kalaupun diterpuni panjenengan semua esuk sore awan bengi kon niki pupuk nang kana entong mau tidak mau ya Pak Barkah selaku yang jadi jelas saya pun juga biar merasakan bareng-bareng ini termasuk Pak Umar saya mandiri kalau Pak Umar mau maning intinya itu tapi saya berusaha bagi-bagi masalah bukan saya pegang sendiri. Terus terkait dengan desa sini 83 ton baru diambil 30 sehingga masih ada 52 ton. Engkau nek ora digunakan di sini ternyata ada daerah yang membutuhkan saya share ini realokasi namanya Bu. Karena daripada sementara di daerah lain tutup nek kalau di ya tetap mau tidak mau saya gunakan realokasi. Saya komunikasi dengan desa untuk diberikan ke kecamatan lain atau petani lain. Tapi kalau selama ada desa tetangga yang lebih membutuhkan ya utamakan tetangga terdekat.
Jadi intinya dalam 1 tahun ini masih cukup banyak. Dan mungkin ini tadi ada informasi dari Pak Kades, di sini banyak permasalahan terkait pedagang yang bukan KPL. Nah ini yang siapa yang harus menegakkan terkait pedagang-pedagang yang menjual pupuk subsidi sementara dia bukan KPL. Kalau ini kan sekarang federal namanya itu lapor Pak Polisi. Memang di sini kan dia ada Babinsa yang komunikasi sama Babinsa, Babinsa Primas ya. Silakan, karena saya tidak punya kewenangan untuk melakukan seperti. Nah ini yang nyusul Pak Kapolsek. Insya Allah Babinsa atau Babinsa Primas di sini orangnya baik-baik semua. Ajak pesuk karo kata apa ya kata lah ya. Ini bahwa itu, mari kita kalau ada masalah kita pecahkan bersama, kita carikan solusi yang terbaik, termasuk tadi ke depan coba kita kembali ke alam ya. Tadi kan saya sampaikan biosfera itu tanaman yang sudah ada di alam, selamat alam kembali ke alam, itulah kita harus mulai. Insya Allah kita cukup akan menghasilkan produk-produk yang lebih sehat daripada dengan pupuk kimia yang dicari susah, berkali larang, memetik gitu. Ini bukan, tapi intinya terkait dengan pupuk baik urea maupun NPK untuk desa Karangreja masih cukup ya. Kalau nanti ternyata tidak tebus banyak akan saya relokasi itu saja daripada tidak terjual untuk tahun 2023. Mungkin itu tambahan saya. Mohon maaf Bu BC. Saya manajer bisnis mikro dari BU Majenang. Nuwun sewu saya tidak bisa bahasa sini Bu, karena saya dari Karanganyar Solo Ibu. Karanganyar Solo, jadi bahasanya pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya berbeda, agak berbeda. Tapi saya suka kok. Katanya kalau nggak ngapa nggak kebenar ya. Sudah mulai bisa saya Bu. Nuwun sewu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Bulan Maret atau Februari kemarin kita diundang juga dengan Dinas Pertanian Cilacap untuk berkumpul tentang kartu tani, dan alhamdulillah kemarin kalau mungkin dari Cimanggu ada yang hadir, ibu-ibu kemarin itu kalau nggak salah saya jelasin tentang kartu tani, tentang yang hilang dan sebagainya itu, dan kita permudah kemarin itu dia, kita permudah jadi bisa dengan bareng-bareng kelompok, satu kelompok buat surat kehilangan bareng gitu, nanti diwakilkan oleh ketua kelompok Gapotan. Setelah itu didistribusikan. Karena kartu tani ini nuwun sewu ya Bapak-bapak Ibu sekalian, kartu tani ini sebenarnya kartu ajaib Ibu. Sangat-sangat ajaib. Saya sendiri sebenarnya pengen punya kartu tani, karena di kartu tani tidak capek-capek untuk melakukan sosialisasi. Semoga masyarakat juga mau menggunakan itu. Karena kalau kita bicara pupuk kimia dengan pupuk yang dari alam itu pasti akan lebih sehat. Maka tadi sudah dilatihkan di beberapa tempat, termasuk di desa Karangreja ini. Tadi Pak Sarwin sudah mendukung, kemudian Kepala Dinas Pertanian dan teman-teman yang ada, dan semuanya tadi mencoba dan hasilnya bagus. Oh gini, jadi hari ini sebetulnya Pak Kades punya inisiatif untuk bisa berdialog dengan teman-teman petani di sini. Ada beberapa hal yang dipersoalkan, tetapi pada intinya ini hanya komunikasinya yang mungkin perlu diperbaiki, informasinya yang perlu didorong sehingga masyarakat itu paham. Oh ternyata misalnya yang dapat pupuk subsidi itu hanya orang yang punya sawah di bawah 2 hektar. Kemudian gimana sih cara ngurus kartu tani, misalnya memperbaharunya, itu langkahnya seperti apa. Kalau misalnya ada keluhan, kemana dia mengeluh. Sebetulnya sesuatu yang perlu dibiasakan. Jadi Pak Kades luar biasa, hari ini saya bisa datang, bisa berkomunikasi dengan mereka, dan mereka memahami sebetulnya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan.